Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk di bab yang kedua. Kita akan belajar tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, apa sih kecepatan itu? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam setiap satuan waktu. Jadi, ketika kita mau mencari kecepatan, kita juga harus tahu jaraknya berapa dan waktunya berapa. Kita mau belajar rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, kita akan belajar rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Di sini, Miss biasanya menyingkatnya menjadi rumus segitiga Jokowi. Nah, tentu saja Jokowi di sini bukan nama presiden kita loh, tapi Jokowi ini adalah singkatan dari segitiga berikut. JKW. Nah, untuk mengingatnya, makanya kita bisa sebut Jokowi. Nah, J di segitiga itu artinya adalah jarak. Jarak memiliki satuan kilometer, meter, sentimeter, dan lain-lain. Sedangkan K di sini adalah kecepatan. Kecepatan juga memiliki satuan kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan lain-lain. Sedangkan W di sini adalah waktu. Waktu memiliki satuan jam, menit, detik. Nah, anak-anak, dari segitiga Jokowi ini kita bisa menentukan rumus bagaimana mencari jarak, bagaimana cara cari kecepatan, dan bagaimana mencari waktu. Nah, ketika kita mau mencari kecepatan, kalian lihat K di segitiga itu bisa kita tutup. Nah, jadi tersisa huruf J dan W. Kalian lihat, karena letaknya J dan W itu atas bawah, jadi J dibagi W. Seperti berikut. Nah, jadi K, kalau cari kecepatan, yaitu sama dengan jarak dibagi waktu. Bagaimana jika mencari waktu? Nah, ketika mencari waktu, W di segitiga itu bisa kita tutup. Seperti ini. Nah, di situ tinggal huruf J dan K. Jadi, huruf J dibagi K, sehingga waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, sekarang kalau kita mau mencari jarak, J-nya juga ditutup. Sehingga tinggal K dan W. Karena letak K dan W itu bersampingan, jadi dikali. Sehingga jarak sama dengan K kali W. Berikut kita akan belajar contoh soal menyelesaikan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, coba kalian lihat. Di sini Miss punya 3 contoh soal. Dalam tabel itu ya. Nah, tabelnya berisi jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, kalau kalian perhatikan nomor 1 itu apa ya yang dicari? Betul, nomor 1 kita mencari waktu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba simak berikut ini. Nah, masih ingat kan segitiganya? Nah, ketika mencari waktu, W-nya kita tutup. Jadi tinggal J dan K, sehingga bisa ditulis W sama dengan J dibagi K. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita masukkan. Jaraknya berapa? 60 kita masukkan. Jarak sama dengan 60 km. Kecepatannya berapa? 30 km per jam. Nah, kalau sudah, jadi kalian hitung. 60 dibagi 30 sama dengan 2 jam. Ingat ya, waktu satuannya di situ jam.
Nah, kalau nomor 2 bagaimana? Apa yang dicari di nomor 2? Ya, betul. Nomor 2 mencari kecepatan. Nah, kita simak ya penyelesaiannya. Nah, segitiganya ketika mencari kecepatan, K-nya yang ditutup. Jadi, K sama dengan J bagi W. Setelah itu silakan masukkan angkanya. Sama dengan jaraknya 75 km, waktunya 3 jam. Jadi, sama dengan 75 dibagi 3. Sama dengan 25 km per jam. Itu satuan dari kecepatan. Nomor 3. Nah, yang dicari nomor 3 adalah jarak. Kita lihat cara menyelesaikannya. Nah, segitiganya untuk huruf J-nya ditutup. Jadi, J sama dengan K kali W. Sehingga kita masukkan kecepatannya sama dengan 50 km per jam. Dikalikan waktunya 3 jam. Nah, 50 kali 3 sama dengan 150 km. Nah, demikian cara menyelesaikan jarak, kecepatan, dan waktu. Bagaimana, Miss, kalau contoh soalnya berupa soal cerita? Tidak perlu khawatir, sama seperti yang sudah kita selesaikan tadi. Nah, di sini Miss punya contoh soal cerita. Tata berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Tata ke sekolah adalah 250 meter dan ditempuh dalam waktu 10 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Tata? Nah, mari kita coba jawab ya. Kita tulis dulu. Yang diketahui adalah jarak dan waktu. Yang dicari kecepatan. Jadi K-nya yang ditutup. Jadi K sama dengan J dibagi W. Jaraknya berapa? Ya, 250 meter. Waktunya 10 menit. Nah, sekarang kita hitung. 250 dibagi 10 sama dengan 25 meter per menit. Nah, mudah kan? Jadi, kecepatan sepeda yang dikendarai Tata adalah 25 meter per menit. Contoh yang kedua, Paman mengendarai mobil ke rumah kakek dengan kecepatan 50 km per jam. Jika Paman sampai di rumah kakek dalam waktu 4 jam, maka jarak yang ditempuh Paman adalah sejauh, nah, yang ditanya adalah jarak. Jadi segitiganya, ya J-nya ditutup. Sehingga J sama dengan K kali W. Kita masukkan kecepatannya 50 km per jam dikali waktunya 4 jam. 50 dikali 4 sama dengan 200 km. Nah, ini karena sama-sama kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh Paman adalah sejauh 200 km. Nah, yang terakhir. Ahmad ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 150 km. Ahmad mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai di kota B? Nah, anak-anak kita coba selesaikan. Apa yang dicari? Ya, betul, waktu. Jadi, W-nya yang kita tutup. Sehingga W sama dengan J dikali K. Nah, kita masukkan jaraknya. Sama dengan 150 km per kecepatannya 30 km per jam. Nah, kita bagikan 150 dibagi 30 sama dengan 5 jam. Jadi, waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B adalah 5 jam.
Nah, demikian penjelasan dari Miss Vivin tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Jika anak-anak masih kurang mengerti setelah melihat rangkuman atau video ini, jangan khawatir ya, Miss akan membahasnya kembali di Zoom meeting. Sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Good luck, God bless you, selamat belajar.